jaga badan di belakang. Granger ya sekalian. Granger ya, bisa main safety, bisa ngasih damage. Atau kalau memang kita akhirnya bicara soal mid lane yang pindah ke gold lane, ada Lunox yang tadi masih terbuka sebenarnya. Masih ada Harit mungkin, kalau memang mau dipaksakan main magical. Makanya nih dan first pick sekarang untuk RLG. Nah. Cici, Lancelot, dan Kalea. Inilah kenapa tadi mungkin pertanyaan apa sih hero yang paling di ban itu masih ini fleksibel lah, masih banyak, masih belum terlalu terfokus ke satu hero. Yeah. Buktinya tadi Lancelot dibuka, Grok dibuka, tapi sekarang saatnya di ban. Yeah. Ngomongin ke arah posisi seperti ini, di Sunsin malah terbuka. Terus juga kalau mereka nggak mau main di Sunsin, kalau mereka mau masih main utility lagi, Zuxin lagi juga no problem. Boleh aja. Tapi ya tetap mungkin kalau aku mesti melihat bagaimana dari hehehe ini yang masih jadi spotlight. Mau main hero apa nanti ke depannya, atau pancake kalau masih mau main ke arah pick off, mau kombinasi sama siapa. Iya, kayak simple draft gitu kan. Simple sinergi di mana ada pick off, ada burst damage, di mana ada area setup, ada damage area juga yang bisa nge-follow. Cusin first pick. Sora ya. gak nih? Tetap dengan Cusin. Jawaban Ya, Sora oke. Zuxin kan? Oh Sora, so far sih nggak ada yang ganggu ya. Sora Yisansin ini dahsyat sekali ini 2 pick. Aku ada satu combo, Apa tuh? Sora export. Wah, Kenapa itu? itu kalau misalnya udah dikumpulin sama Sora, export udah tinggal meledak doang. Oke. Export mungkin agak susah match up-nya mungkin. Tapi Harus cari Sora- match up yang pas gitu. Sora kemarin crowd controlnya bagus banget, Iya. tapi nggak ada follow-nya. itu Kena dia. 5, itu kalau misalnya kita main di rank perfect, away. Iya. Agak susah tuh ya dapetin kali 5. Cuma gimana ya menurut gua Sora sekarang kalau dibikinnya build ke damage di awal ya, di awal kayak 2 item pertama dia bisa mandiri loh. Dia bisa nge-damage sendiri. Bahkan Yuzong dan juga Valentina ini bola panasnya dilempar ke RLG berarti. Iya, tinggal pilih, lo mau apa? By the way, ada yang kembali ke posisi aslinya. Hehehe ke mid, Daylight hadir. Oh, Oke. iya betul sekali Gio. Daylight kali ini apakah akan menjadi hari yang cerah, udah tidak mendung lagi Iya. untuk para pasukan dari RLG. Tapi kalau menurut gua bisa dicoba lagi. We never know. Karena mereka udah coba pergantian posisi tapi gagal di game 1. Game kedua boleh mereka usahakan. Jangan-jangan ini bakal menjadi 2 kata keramat yang dilakukan sama teman-teman Radiance. Apa tuh? Izin serius. Izin serius, izin tampil juga bisa ya. Iya. Tapi Arrot dulu. Gua ngeliat tadi kayak bisa jadi Sunsin nih. Karena dia pegang Cusin kan. Jadi di awalnya siapapun yang mau nabrak Sunsin itu akan ketutup sama Cusin. Tapi ya Hayabusa not bad. Ingat ya Hayabusa itu bisa dibilang balance. Dari skill 2-nya itu ada nerfnya tapi ada buff-nya juga. Cooldown reduction-nya dicepetin, jaraknya dipendekin. Plus minus masih bisa dipakai. Jawabannya mungkin masih. Masih, Tapi sama Tapi nggak ya memang priority. nggak prayo, jauh banget. Masih. Makanya gue bilang gue suka banget nih dengan nerf Hayabusa. Udah nggak prayo banget kan di rank. Iya. Jadi gue dapet ini udah nggak berebut sakit pala kayak kemarin. Wah lebih sakit kepala temen lu kayak pas udah Hayabusa. Kenapa emang? Kenapa? Gila. Gila. Hayabusa gue kan bukan killer. Tapi, Support. Poker. oh ngepok aja. Ngepok aja. Ngasih suriken dong itu ya. Yang penting tengahnya menang, Kagak, gua goldnya terakhir menang, ngeliat- XP-nya menang. Ngeliat OJ Hayabusa bayangannya masih remedial ya. Sekarang udah dipotong jarak. Sorry bos, bukan remedial. Gak Tapi- lulus KKM. Tapi kok Oke. kalau ada pilihan ya Hayabusa atau Isansin? Jelas Isansin gak sih? Jujur ya, Iya mungkin kalau 1 lawan 1 nanti di Farland, oke lah Hayabusa lebih unggul ya dari retri-nya juga biasanya retri merah. Tapi bayangkan kalau Isansinnya berani retri merah juga. ya cuma kan masalahnya sekarang kalau kita bicara soal bagaimana main di lane jauh, kita dari tadi nggak ngeliat ada pergerakan dari lane jauh dari keduanya bahkan. Kayaknya ini udah mulai harus ada sih yuk. Mungkin tadi karena nggak terbiasa kan lagi-lagi user mid lane disuruh di gold yuk. Iya Sekarang sih. udah di tangan yang tepat. Yang aslinya ya. Iya mungkin tadi strategi yang udah dicoba gagal ya. Oke. Dan kalau dia di ban oleh teman-teman dari Guangzhou. Yes. Dan kalau ngeliat bagaimana Arlot, aku juga menantikan mau combo sama siapa. Arrot ini lebih ke hero nyaman sih. Karena pick ketiga, nggak mungkin dia kalau nggak nyaman pick duluan di atas. Gue kurang nyaman sih sama Arlot sekarang. Gue kurang nyaman aja Kenapa? sama Arlot. Gue kayak ngelihatnya bener-bener harus presisi skillnya tuh harus kena banget. Beda sama dulu. Dulu tuh kayak lu masih bisa ada waktu untuk bisa buying time. Sebenarnya sama Ji, kalau buildnya memang dibikin ke hybrid ya. Bikin yang bikin beda ulti lu kali.
Ulti lu kan jadinya kalau dipakai Oji jadi sapu jagat kan. Sapu jagat. Susah memang kalau itu di hero apa juga susah kalau itu. Sapu jagat. Yang penting ada Fury Hammer dulu kan di item pertama. Biasanya ada yang main Rose Gold Oracle juga. Ya. Tergantung build-nya ya. Ada yang first item Domi. Oh, Kayaknya Sora. Tergantung kebutuhan tim dan itu dia Sora. Sora. Sora Gold kayaknya nih. Sora Gold ya. Ini soranya Oke, Cuma menarik jangan sih. sampai kayak kemarin sih Gio. Kenapa tuh? Kalau masih sampai kayak kemarin gameplaynya, wah itu bahaya banget sih. Ya, minim follow up ya dengan apa yang dibikin sama Owl kontribusinya. Dan Harit, ini tadi sempat kita bahas nih sebelum game dimulai ataupun sebelum draft pick. Ini menjadi hero damager dan kombinasinya bisa sama Chow. Mid game tapi ya. Yep. Nggak bisa di early banget nih. Kalau di early banget kayaknya ya tadi konsepnya adalah pegang river. Chow Chusin. Dia all kurang banget Minotaur. Wow, Akhirnya muncul Minotaur. gila. Bener-bener ini crowd Gila. controlnya terlalu besar sih. Ini bermain dengan tim fight 5 ini sangat kuat untuk Guangzhou Gaming. Tapi chance untuk split push ini besar juga untuk RLG. Ya. Tinggal tunggu ya strategi seperti apa yang akan diberikan oleh LRG juga. Karena dia tadi di game pertama nggak berhasil dapetin kemenangan. Dan one sided game bisa dibilang. Dengan kembalinya Daylight apakah akan membawa hasil positif untuk mereka atau malah ternyata hasilnya sama aja. Dan Lim, masalahnya pilihan cepat. Guangzhou sih. masih Gio, Guangzhou. Pilihan cepat. Masih Yakin cepat, masih. dengan draft yang berbeda seperti ini? Yakin gua. Kita bakal menyaksikan apakah Guangzhou Gaming mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas atau RLG memaksa ke game yang ketiga. So M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of done. Dan berita buruk untuk teman-teman Radiance kalau mereka kalah 2-0. Yep. Otomatis mereka bakal kesulitan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Wah itu kayak term and conditionnya susah banget sih untuk mereka. Tapi kayaknya elimination hitungannya kayak nggak nol ya, masih belum nol ya. Mungkin Yeah. satu game lagi baru nol. Dan ya tadi gue bilang untuk farming YSS dan Hayabusa. Oke, Hayabusa ini bukan tipikal yang farmingnya lama, bukan. Dia lumayan cepat stuck dari Shurikennya, memang udah kena nerf, tapi ya masih oke lah untuk dibawa farming. Cuma bedanya ya di awal tadi Hayabusa dia punya bayangan di level 2 itu kalau misalkan connect aja ke mid itu bakal dahsyat banget pok damage-nya. Minimal sih ke trigger dari Purify ya. Minimal banget. Cuman sekarang Ya ampun. pancake dan juga Oke, Flicker really picking. Kanonio kali ini nggak bisa bertahan lagi kalau bakal coba dipaksa. Tapi one last hit dan Hell yang on point. Motivation roar. Save the day for Kanonio. lagi-lagi Mei selalu menjadi penyelamat untuk rekan-rekannya. Thanks, Karena Neo aman lagi. No Itu- way. One last HP Lim. Motivation roar langsung menyelamatkan hari dari Kanonio. Ya thanks to killing spree juga sih tadi darah dia jadi lumayan nembak sedikit ya. Karena kalau nggak ada killing spree belum sempat kill kayak udah tumbang gitu tadi. Plus dari emblem ya untuk dari Aramid basic aman untuk hehehe. Ini jelas lah untuk Regen, poke damage, ada damage tambahannya juga, ada agility talent pertama. Sementara untuk Xing dia pakai inspire talent pertama, cooldown reduction. Dan gue tim yang sekarang setuju kalau misalkan mid lane jangan langsung glowing dulu. Karena glowing juga kena nerf kan. Jadi damage-nya udah dikurangin lagi. Apalagi ini kan tipikal Valentina nih. Ya kalau mau dipakai Lightning Trenchant di item pertama masih oke. Di kedua baru glowing masih fine juga. Tapi kalau ngomongin ke arah satu tim fight akan coba didapatkan dengan point kill tambahan. Tapi Kanonone kali ini ke arah belakang dengan Shadow Kill-nya gagal. Utility moment dan ternyata satu kuat Shadow masih menyangkut ke arah belakang. Kanoneo kayaknya dia nggak terlalu ekspektasi tinggi. Tapi langsung ada Olm langsung menyambut 2 point kill di belakang sana. Dengan Thunder yang belum dikeluarkan sama sekali. Hampir tercolok kill di arah bottom lane. Wah ini All juga datang tepat waktu ya. Bahkan damage sakit banget kepada Pancake barusan. Ini ya. Sekarang turtle jadi tertinggal sebentar ya. Tapi karena dua-duanya assassin menurut gue lumayan fine. Gak ada masalah, mereka bisa ambil buffnya dulu. Mungkin secure di level 5 atau 6 baru setup lagi. Dan gue memberatkan ke arah Guangzhou sih yang setup duluan. Karena Yuzong XP tuh sekarang yang bisa pegang kendali turtle pertama. Ya walaupun Selalu. lagi nggak ada Petrify ya. Tapi dia punya Black Dragon Form untuk sekarang. Dia bisa Bayangin aja. untuk ngejar siapapun. Bayangin aja walaupun gak ada Petrify tapi lihat tuh Wave Dragon bercekat belakang dan Xing save the day again for Turtle para pasukan dari tim Guangzhou Gaming. Kali ini berhasil mendapatkan Turtle mereka. Tapi dibalik itu semua Guangzhou harus kehilangan Mei. Tapi Xing 2 kali dan Thunder from all. Berbanding terbalik dengan gameplay dia yang kemarin, kali ini dia lebih sabar dan presisi untuk mendapatkan 1 poin kill yang harusnya bisa disamaratakan dengan kehilangan Turtle pertama ya dari Radiance. Tapi kali ini dengan adanya Daylight,
aduh semakin kayak ruginya terlihat jelas. Wah, mana gold lane lagi yang hilang kan? Dan itu bakal membuat dari progres dapetin item bagi Daylight makin sulit lagi, makin terhambat dan terlambat nantinya. Cuman membuat dari all yang tadi udah unggul dari point kill, all-nya juga unggul rotasi, dapetin tambahan lagi point kill terhadap sama-sama gold lane. Jawaban seperti apa Lim yang harus dilakukan sama teman-teman Radiansi sekarang? Sebenarnya untuk bawa mid game sih, mereka masih punya potensi di mid game. Harit di mana 2 item lah seenggaknya dia udah punya cooldown reduction yang cukup untuk berdansa dari Chrono Dash-nya. Kalau itu belum bisa dimaksimalin menurutku bakal tetap susah. Tapi tetap counter initiate-nya dari Guangzhou Gaming juga ini bahaya banget nih. Ada Minotaur, belum lagi nanti dia ketika udah jadi foto ya, udah jadi foto nanti gua ngerasa dia akan ke arah foto sih, tapi nanti mungkin ya. Apa di item pertama jangan-jangan nih, dari itemnya sih foto banget dan Iya. Karena glowingnya ditaruh tetap ke arah si Valentina nih kalau ngomongin dari Guangzhou Gaming. Jadi dia biarkan heal-nya dulu dari Minotaur dan nanti mainin ke arah anti-regennya ke arah Valentina. Terus ngomongin ke arah Guangzhou Gaming, mereka bener-bener dominasi banget. Dan untuk solo kill ke arah all, walaupun dia tidak pakai Purify ya Gio ya. Yep. Tapi tetap sulit nanti kalau udah ada Cloud yang dimainkan. dia ada immune itu loh yang bikin kesel. Iya, Ketika ini dia lama transform, banget. langsung ada immune sedikit itu bakal ganggu banget sih. Oke. Dan memang untuk sekarang rotasi menuju ke arah bottom lane nih. Dari Radiance juga udah mencoba untuk screening pergerakan dari Guangzhou untuk mencari inisiasi. Tapi bahkan bisa aja 5-5 karena all-nya udah steady di area tengah. Ya, all-nya sudah ready, turun dari arah top lane. Para pasukan dari tim Guangzhou Gaming seperti biasa mereka yang akan merespon para pasukan dari tim Radiance. Dengan Oni dan Final Slash! Double Final Slash di following up depan mata membuat para pasukan dari tim Guangzhou Gaming melakukan respon dengan sangat baik. Tapi posisi dari sosok seorang Arlo tidak bisa keluar lagi dengan tidak ada flicker yang dia miliki. Hayabusa, no Kochedo for this time. Dan para pasukan dari tim Guangzhou Gaming masih coba untuk tarik keluar menuju ke arah Turtle to Way of Dragon yang on point tapi following up, damn it! Menjadi sia-sia dan bahkan menjadi sebuah kematian untuk Pancake. Di depan sana Pancake ada jalan lagi untuk flicker. One last hit. Pancake benar-benar lumer di mulut kali ini para pasukan dari tim Guangzhou Gaming. Mereka mencoba untuk membalaskan kembali damage dari Thunder yang terlalu sakit dan Daylight. One last hit HP yang berhasil kabur dari jeratan para pasukan Guangzhou Gaming. Wah, itu impact dari War X yang cukup menyebalkan ya. Dari Owl, bahkan dia flicker juga cukup agresif. Keuntungan makin berganda, dapetin ke arah Turtle, dapetin juga ke arah satu outer turret di bagian top lane. Daylight belum bisa menjadi jawaban ataupun bisa menjadi anchor bagi teman-teman Radiance Legend. Karena tadi udah bagus loh posisi zaman force-nya. Belum lagi dengan timing masuknya. Itu udah oke banget. Belum lagi dengan adanya Black Dragon From yang udah ke trigger di awal. Jadi kayak keuntungan itu udah banyak sebenarnya untuk Radiance Legend. Yeah. Cuma memang eksekusinya lagi-lagi memang eksekusi tuh jadi hal yang paling kritikal sih dari tim Fighting melawan 5. Apalagi tadi kita lihat The Way of Dragon-nya tanpa ada yang disambut sama sekali, Lim. Udah nggak ada lagi yang bisa dimainkan di sana. Ketika The Way of Dragon-nya nggak ada yang nyambut, Hayabusanya fokus tim fight di depan dan Black Dragon transfer, tabrakan ke arah Astrid dan hantaman benda tumpulnya gagal. Dengan Shadow Kill yang dikeluarkan udah gak ada lagi jalan untuk pulang karena Quad Shadow terakhir yang sudah dikeluarkan sudah dijemput oleh Guangzhou Gaming. Itu kalau bisa dibilang jurus keputusasaan ya, karena udah nggak ada lagi jalan untuk bisa keluar, jalan yang bisa buat dia kabur. Dan yang berbahaya sebenarnya adalah Exchange yang selalu bisa ambil ke arah Final Slash. Dia jadi kombinasi yang apik banget bersama dengan Mei. Minion Fury dan juga Final Slash tersebut yang membuat positioning dari Daylight yang mencoba untuk menyambut dari adanya The Way of Dragon. Jadi gagal semuanya. Wah, padahal sebenarnya player damage Daylight lumayan tinggi loh. Dia nomor 1. Betul. Poking sih ya. Iya ya, dia ketika zaman first nih lumayan bebas dari tadi. Makanya gue bilang tadi kalau momentum untuk Radiance Legend Gaming itu kapan? Mid game. Ketika udah bisa berdansa dengan Chrono Dash. Cuma hati-hati nih momentum dari Yisansin-nya karena Neo juga mid game. Masalahnya Lim tadi karena Neo-nya, dia tahu udah The Way of Dragon, sekarang masih coba di-commit. Pada saat sekarang pelanggan dua tim tetap mencoba melakukan Pancake kembali menjadi korban jiwa. Quad Shadow terakhir tidak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Radiant Legend dengan 1 point kill. Mereka melepaskan dan Owl selamat tanpa ada flicker yang keluar sama sekali. Iya loh, nggak ke-trigger sama sekali, bahkan coba untuk dikejar sekarang. Akan coba dipaksa, one by one situation. Masih cooldown, Mei mencoba untuk menyelamatkan dan itu dia Final Slash yang dihindari. Summon Force di arah pelanggan sana, Flicker for Defense mencoba untuk membaik time dan itu dia Cloud Moment. Membalikkan kembali kanan yang dimiliki para pasukan dari tim Guangzhou Gaming dan shutdown. Finally terjadi. Walaupun dengan shutdown yang didapatkan, tapi dengan posisi mode yang terlalu kuat dan perkasa membuat Daylight harus mendung.
Hari yang cerah untuk Daylight kali ini berubah menjadi hujan karena shutdown yang dia dapatkan harus ditukar dengan kematian dirinya. Mau nggak mau ya. Tapi sebenarnya di sisi positif yang didapetin sama Daylight barusan. Tabungan dari awal akhirnya bisa dipecahkan. Tapi juga bagaimana nanti ya Radiance Legend bisa untuk menahan gebrakan yang dilakukan sama Guangzhou. Ekspektasi Ya. gue tadi petir loh. Petir. Jujur, ekspektasi gue Thunder. Karena untuk lifesteal-nya, biar ngeburst selamat dulu sama balikin keadaan ke arah Daylight. Karena kalau ngomongin ke arah tadi dia mainin ke arah Cloud, itu menurut gue kontrolnya dapet. Tapi nggak ada following up damage. Itu dia. Kan cuma berdua sama Mei kan. Tapi saya nggak ada damage yang besar ya. Maka sekarang coba untuk fokus dari Guangzhou-nya menuju ke area tengah, ngasih pressure terus-terusan. Dan Daylight sepertinya udah harus diajak main sih. Daylight udah menjadi salah satu sumber damage selain dari Astrid juga. Oke, Winter Crown tadi item dari Owl. Dia mau ngebait lagi kan di depan, dia mau tangkap lagi di depan, nyaris kena tadi. Gila. Oh, kayaknya dia udah tahu Lim udah nggak 5-0 jadi ada cukup agresif ya saya lihat di situ ya. Dan ini bahaya untuk teman-teman Radiance Legends ya. Mereka pertama nggak boleh kehilangan mid-nya. Ya dimana mid-nya sekarang udah dipaksa lagi. Oke, vision mereka hilang. Say goodbye untuk purple buff. Kayak nggak bakal bisa untuk di-fight lagi. Kondisi dengan 5.000 gold ya. Ini bahaya banget. Plus ada objektif di bagian atas nanti. Visionnya akan lebih susah untuk dibuka. Belum lagi dari item Hayabusanya bermain penetrasi ketinggalan 1.400 gold. Dari Sanjin yang item ketiganya langsung Blade of Despair. Gue nggak prefer sih dia ke arah burst. Jujur gue lebih prefer dia ke arah endless untuk itemnya. Cooldown reduction? Cooldown reduction, main poking, mainin true damage. Itu kayaknya lebih wise gitu loh Lim. Cuma kalah gold segini emang agak susah sih, Ji. Lumayan dilema. Kalau dia tajir menang gold seenggaknya sama. Mungkin ya item keduanya bisa Endless atau War Axe. Itu jadi opsi untuk beberapa user Hayabusa atau bahkan Skypiercer tapi top lane. Oh Daylight langsung instant kill di depan sana. Petrify Gaming dikeluarkan. Mundur ke arah belakang tapi dua F-Dragon di depan sana para pasukan dari tim Guangzhou Gaming. Mereka kehilangan sosok dari seorang Modi shutdown. Oh, Winter? terlalu sakit dengan adanya Thunder yang dia miliki dan Flicker Pro Defensive. Tidak mau dikeluarkan dan itu dia Winter Crown. Terbang dengan petirnya, tetap bisa ngedilur damage tapi selamat di dalam turret. Ya, ini gerakan mahal dari teman-teman Guangzhou yang mereka trapping dari awal. Mereka udah memasang Modi untuk bisa jadi mata-mata. Jadi tim spy dari teman-teman Guangzhou. Sehingga membuat dari Daylight udah ke-trigger dari Purify-nya. No Way Out juga, Zaman Force dan juga Chrono Dash-nya. Nggak terlalu bisa untuk menyelamatkan dirinya tadi. Cuma gue mikirin soal defense ya dari Radiance Legends Gaming ini agak susah loh. Mereka nggak punya hero yang bisa clear sama sekali. Positifnya ada Arlott. Arlott di posisi defensif, Final Slash. Bersama dengan Flicker atau enggak itu bakal tetap jadi masalah. Hampir ketangkep tadi. Dari Asrifnya masih bisa mundur untungnya. Dan karena memang pasif di atas juga udah nggak ada ya. Ini bakal ditempel sih atasnya. Atau mereka bakal bait dulu bawahnya bersama dengan tengahnya. Baru mereka akan jalan bersama dengan Lord. Oke. Kasih pressure dulu lah ya. Satu inner turret dihancurin dulu. Lordnya masih setengah. Harusnya masih coba untuk di follow up sih sama teman-teman Guangzhou. Oh bakal coba dipaksa bahkan. Lihat Petrify-nya gagal di arah belakang. Tengah transform. Bertabrakan zoning out. Hantam pada tumpul. Ternyata mengusir para pasukan dari tim Radiance Legends. Dapetin satu turret itu udah paling cuan. Untuk menit 11. Lord pertama lagi ya. Lord pertama dapat satu. Udah cukup. Best turret sih mahal banget harganya. Dan ini membuat dari Guangzhou jadi punya space yang bagus banget untuk di atas. Hati-hati dengan Modi yang bisa aja nge-trapping lagi. Walaupun Daylight sekarang udah pegang ke arah Purify-nya. Cuman sekarang Guangzhou ya unggul 8.000 gold. Mereka bisa melakukan apapun di momen-momen tertentu, Lim. Ya 9.000 bahkan. Ini naik turun yang nggak bakal jauh seharusnya dia bisa makan siapapun di depan. Oh galak banget sih. Ini Buset. ngelihat orang dikit dua Oh Dragon. duel Dragon! Dan ini Winter Crown berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim dan langsung ada Final Slash di following up di depan sana. Zuxin berhasil mendapatkan ult tapi Shadow Kill ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Radiance Legends mereka porak-poranda dan double kill from Modi. Modi again membuat para pasukan dari tim Guangzhou Gaming berhasil mendapatkan turret dari bottom play 8.000 dan 9.000 gold difference. Looking for it game? Really? Mereka Bisa? try, coba. Mereka bakal Menurut coba? gua nggak wise. Enggak ya. Nggak wise banget kalau dia paksa. Oke. Dan Modi, ini jadi salah satu masalah besar bagi teman-teman Radiance. Semuanya bisa diatasi oleh Modi. Even mereka dia nggak pegang ke arah Petrify. Jadi Petrify masih cooldown. Tapi all yang sebenarnya termakan. Ya dia juga ngebet, dia juga cukup, bisa dibilang cukup nafsu ke depan. Tapi dia percaya. Tukeran Ada banyak. Mei di belakang. Ada Xing juga yang udah siap dengan Final Slash-nya. Iya. Bahkan tadi Exing ngambil
shadow kill dia. Iya. Dia bisa shadow kill belakang-belakang loh tadi kebagi. Dan ya itu berpengaruh ke objektif selanjutnya di mana nggak ada flicker untuk Pancake, nggak ada. Oh, Petrify Gaming lagi ada Pancake. One last hit, instant kill. Wah, Pancake. Gak expect sih dia, lebih tepatnya di komit seperti itu. Dan dia tumbang di saat ada Lord, udah ikhlas. Iya sih. Lepaskan aja untuk Lord yang kedua kali ini, Gio. Ya, harusnya direlakan, apalagi semuanya setelah tadi teamfight sebelum adanya Pancake tumbang, teman-teman dari Guangzhou bisa dapetin cara base turret di arah bottom lane. Jadi membuka celah lagi untuk super minion hadir di arah atas, hadir di arah bottom lane juga. Tinggal fokus nanti mereka gimana untuk ke end game-nya. Mungkin di arah tengah dulu jadi fokus. Habis itu, mereka bisa masuk, menantikan tinggal 35 detik lagi, Petrify ada. Ya, dia bisa target ke siapapun sekarang ya, untuk sekarang ke siapapun. Tapi ya untuk defensifnya tadi yang gue bilang dari Radiance Legend, tanpa adanya flicker pun Final Slash itu berbahaya banget ketika mode defensif. Blade of Despair item ketiganya selesai dari Hayabusanya. Asli lumayan sih, damage-nya udah lumayan ada, tapi kalau dibandingkan sama Isasin ini terlalu jauh. Udah hampir full item, bahkan gak lama lagi full item. Winter tuh. Dari segala aspek mereka kalah gold. Dan ya apapun yang dilakukan sama Radiance Legend akan seperti kekurangan damage. Ya, Ya itulah dampak dari kalahnya gold. mau nggak mau mereka harus coba untuk mempertahankan. Dan itu dia Skyfall. Dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Guangzhou Gaming, membuat para pasukan dari tim Radiance mereka terperangkap shadow kill. Terbagi ke arah belakang, berhasil mendapatkan action. Tapi following up damage-nya tidak cukup untuk bisa mempertahankan mereka dari Lord yang di depan mata. Tapi sayangnya, di dua member yang hanya ditukar dengan HHN kali ini sudah cukup untuk para pasukan tim Radiance melakukan defensif. Itu yang dinantikan ya. Itu yang diinginkan oleh teman-teman dari Radiance Legend. Mereka masih bisa bertahan. Mereka masih bisa untuk mendefense semuanya. Bahkan dari XG dan All. Tadi kita ngeliat ada dua Winter Crown yang udah keluar di momen-momen dimana mereka sekarat, Lim. Ya karena itu Final Slash bukan sekedar ngacakin posisi aja. Ada sedikit damage yang bikin minionnya gampang di-clear. Belum lagi dengan setupnya mereka follow up damage. Mereka ada dari Daylight. Daylightnya nggak tumbang sama sekali. Hayabusa juga tadi udah gue bahas. Item ketiganya udah jadi. Tidaknya ada sedikit damage yang bisa disumbangkan. Plus Flame Retribution. Ini siapapun yang kena shadow kill akan tetap bonyok. Walaupun kalau solo kill memang masih susah. Oh, Tapi itu udah lebih dari cukup sih. Guangzhou Gaming just being Guangzhou Gaming. Ini bukan pertama kalinya aku ngeliat mereka terpeleset. Di Day One juga mereka terpeleset. Dan kalau menurut aku ngomongin ke arah Guangzhou Gaming, mereka harusnya tadi nungguin semua wave-nya terdorong, ke distract semua, baru ult-nya masuk. Tadi ult-nya agak terlalu terburu-buru sih. Iya. Dia pakai Skyfall, ditarik semuanya, berharap ekspektasi damage-nya cukup, tapi ternyata disambut dengan sangat baik Dengan Final oleh Slice. AHN. Iya, itu dia ya. Tapi ya ngeliat juga bagaimana kepedean mungkin dari All ya untuk maju ke depan. Ya aku setuju dengan Oji. Dia pede dengan damage-nya, dia percaya juga ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Ya itu salah satu terburu-buru sih gue bilang ya. Iya. Dia kayak terlalu bersemangat. Apalagi tadi posisinya Yuzong itu nggak sampai buat lompat dan petrify ke belakang. Ditambah lagi kalau memang dia ada Winter Crown Gio untuk All. Itu dia. Temennya belum tentu. Dan kalau temennya nggak ada Winter Crown dan nggak bisa save untuk nge-deal damage gimana? Posisinya All ini benar-benar harus dipikirkan sih. Dia nggak boleh terlalu terburu-buru seperti kata Gio dan juga Lim. Harus lebih wise untuk decision making. Karena setelah menit ke-16 mereka kalau kena kayak tadi lagi 3 hidup 2 hilang. Kasusnya udah berbeda. Walaupun dia pernah beda 10.000 gold. Itu dia. Tadi nembus ke arah 9.000 menuju ke arah 10.000 dan sekarang udah jadi terkikis ya. Jadi 6.400, 6.500. Radiance Legend tapi masih butuh mungkin 2 kali teamfight untuk memenangkan. Atau bisa untuk stabil dari keduanya. Jadi balance. Kalau Lordnya bakal mereka relakan. Berat sih sebenarnya untuk Radiance. Ini makanya mereka coba untuk melakukan sedikit poking, mereka coba untuk kontes, Black Dragon Strand Front, ditarik di mana Hayabusa tapi lihat dari belakang sana Pancake harus ter-take down. Lihat langsung Heaven's Wrath dari seorang ult terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Guangzhou Gaming. Mereka lebih fokus menuju ke arah orang terlebih dahulu dan Daylight. Selesai. No way, terperangkap di depan sana dan Panga Petrify Gaming menutup ke arah head to 10. Di belakang sana seorang Ingot dari All menuju ke arah seorang hehehe membuat para pasukan dari tim Radiance looking for weapon dan Kananoe masih punya immortality. Astrid buying time, tapi lihat di tengah sana para pasukan dari tim Guangzhou Gaming punya wave yang masih berada di dalam turret. Tersisa 2 pemain, apakah mereka mampu melakukan defense kali ini? Bakal berat sih sebenarnya untuk Radiance Legend dan mereka Guangzhou siap untuk mendeklarasikan kemenangan. Fokus menuju ke arah endgame, mencoba mereka lakukan terlalu terburu-buru, tapi di depan sana hehe mencoba untuk buying time. Pancake kembali lagi hidup ke arah belakang.
Satu persatu bakal coba hidup. Fokus dan wave-nya telah muncul. Heaven's Riot melakukan Shadow claim kill. minion. Shadow kill terbagi ke arah belakang. Masih bisa selamat. Well Dragon copy imitasi. Membuat seorang Hayabusa tersing dan terpakan. Pancake menjadi korban jiwa dan ini penjara. 2-0 tanpa balas. Guangzhou Gaming